Haleluya. Puji Tuhan, apa kabar semua teman-teman? Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih bisa berjumpa di dalam program kita Renungan Singkat. Puji Tuhan, sebelum kita membahas tentang topik yang sudah saya persiapkan, buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Tuhan memberkati. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, mari support channel saya ini dengan menekan subscribe yang ada di bawah, biar lewat channel ini dapat memberkati Tuhan. Haleluya. Pada saat ini kita mau bersama-sama membahas sebuah topik yang saya beri judul perjalanan hidup saudara. Apa judul firman Tuhan pada saat ini? Judul firman Tuhan pada saat ini saya berjudul perjalanan hidup. Nah, baru bicara tentang perjalanan, kita sering mendengar ya, katakan bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan, saudaraku. Dan memang benar, hidup ini adalah sebuah perjalanan. Perjalanan adalah sesuatu kegiatan yang setiap hari pasti kita lakukan. Mau kita pergi ke tempat kerja, kita mau pergi ke mana? Ke pasar, mau pergi ke tempat saudara, tempat tetangga, pasti kita akan melakukan namanya sebuah perjalanan. Nah, di dalam sebuah perjalanan tentu akan ada keadaan-keadaan, situasi-situasi yang akan kita hadapi. Bahkan ketika kalau kita melakukan sebuah perjalanan jauh, pasti kita akan melewati tanjakan, kita akan melewati turunan, posisi tidur mungkin, kita akan lewati jalan-jalan yang rusak. Dan itulah keadaan-keadaan ketika kita melakukan sebuah perjalanan. Nah, di dalam kehidupan kita juga sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bahkan semua orang di dunia ini akan menghadapi namanya perjalanan kehidupan. Ada saatnya di dalam perjalanan kita melewati jalan bebas hambatan, sepertinya tidak ada persoalan, tidak ada masalah. Tapi ada saatnya, ada waktunya ketika kita berjalan, kita akan menghadapi jalan yang rusak, jalan yang terjal, sepertinya sangat susah untuk kita berjalan, membuat kita seolah akan mundur. Ada saatnya kita akan melewati jalan yang banjir, dan banyak hal yang kita hadapi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, oleh sebab itu, pada saat ini kita mau bersama-sama belajar bagaimana supaya ketika kita menjalani kehidupan kita, ketika kita mengarungi samudera kehidupan kita dapat menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang mampu menghadapi perjalanan kehidupan. Walaupun mungkin perjalanan itu keras, berat, tapi anak-anak Tuhan saya percaya kita mampu, kita kuat, karena kita punya Tuhan yang luar biasa, saudara. Puji nama Tuhan. Pada saat ini kita akan membaca sebuah kebenaran firman Tuhan. Kita akan melihat di dalam kitab Amsal pasal yang ke-30 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19. Kita akan buka kitab kita di dalam Amsal pasal yang ke-30 ayat yang ke-18 dan ayatnya yang ke-19. Saya akan bacakan buat kita semua. Firman Tuhan berkata demikian. Ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Saudara, puji Tuhan. Firman Tuhan katakan ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Ayat yang ke-30, ayatnya yang ke-19, pasal yang ke-30 dikatakan seperti ini. Jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Nah, hari ini kita mau bersama-sama belajar bagaimana supaya kita bisa menjalani kehidupan kita. Kita mengarungi kehidupan kita dengan benar. Kita mampu, kita kuat menghadapi perjalanan kehidupan walaupun perjalanan itu berat, saudara. Yang pertama, bagaimana supaya kita mampu, kuat, supaya kita bisa menjadi anak-anak Tuhan, kita bisa menjadi orang-orang percaya yang lebih dari pemenang. Situasi dan keadaan yang terjadi saat-saat ini, khususnya
dengan wabah COVID-19 ini seluruh sendi-sendi perekonomian mengalami permasalahan, saudaraku. Semua orang tidak terkecuali mengalami keadaan-keadaan yang memprihatinkan. Orang percaya, orang tidak percaya, orang yang ekonominya mapan dan ekonominya yang sulit, saudaraku, semuanya menghadapi terdampak oleh wabah yang ada, saudaraku. Ini hari-hari ini kita akan menjalani perjalanan kehidupan yang sepertinya berat. Tapi saat ini firman Tuhan mau mengajarkan kita, firman Tuhan mau mengingatkan kita, firman Tuhan mau meneguhkan kita bahwa kita mampu menghadapi perjalanan kehidupan bersama dengan Tuhan. Bagaimana supaya kita mampu? Seperti apa yang harus kita lakukan? Kita mau belajar pada saat ini. Kita mau belajar, yang pertama kita mau belajar dari Raja Wali. Kita mau belajar dari burung Raja Wali. Bagaimana supaya kita mampu menjalani kehidupan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan? Yang pertama kita mau belajar dari burung Raja Wali, saudaraku. Ayatnya yang ke-19 bagian A dikatakan seperti ini. Jalan Raja Wali di udara. Nah, burung Raja Wali ini adalah salah satu hewan, salah satu burung yang menjadi lambang kekuatan, menjadi lambang kehormatan. Raja Wali ini adalah sebuah lambang bagaimana sebuah kehebatan, saudaraku. Nah, firman Tuhan juga mencatat banyak hal tentang burung Raja Wali. Ada sekitar 30 kali lebih Raja Wali ini dicatat di dalam Alkitab. Nah, firman Tuhan saat ini juga mau mengajarkan kita bahwa kita mau belajar dari burung Raja Wali ini. Apa sih hebatnya dari burung Raja Wali ini? Kenapa sampai burung Raja Wali ini dicatat di dalam Alkitab dan dijadikan sebuah contoh untuk kita pelajari di dalam kita menjalani kehidupan kita, saudaraku. Nah, yang pertama, burung Raja Wali ini adalah burung yang menghadapi proses kehidupan yang dialami, yang dihadapi oleh burung Raja Wali ini adalah sebuah proses yang luar biasa. Kenapa orang-orang tidak menggambarkan kehebatan, kekuatan, kehormatan burung lain, burung tekukur mungkin, burung pipit, atau burung-burung yang lain? Karena burung Raja Wali ini dia menghadapi proses yang lebih besar daripada burung-burung yang lain, saudaraku. Burung Raja Wali ini dia menghadapi proses yang sangat berat. Kalau kita mau mempelajari ketika burung Raja Wali ini memulai sebuah kehidupan, induk Raja Wali ini dia akan menyiapkan sebuah sarang yang tinggi di atas gunung batu. Dia akan meletakkan sarang tersebut di tempat itu dan dia akan bertelur, saudaraku. Setelah dia bertelur, telur ini menetas dan menjadi seekor anak burung Raja Wali. Ketika burung Raja Wali kecil ini dia mulai beranjak dewasa, dia sudah memiliki sayap-sayap, bulu-bulu di tubuhnya, induk Raja Wali ini akan membongkar sarangnya. Dan setelah dibongkar, induk Raja Wali ini akan mengambil burung Raja Wali kecil ini dan dia akan membawa ke tempat yang tinggi dan dia akan lepaskan untuk agar dia dapat belajar terbang. Dilepaskan dan ketika sudah hampir sampai di tanah, induk Raja Wali tersebut akan menangkap kembali. Dan itu dilakukan terus menerus sampai burung Raja Wali ini dia dapat terbang dengan lancar, saudaraku. Proses yang sangat berat yang harus dia hadapi. Dari kecil saja dia sudah menghadapi proses, saudaraku. Sehingga tidak heran burung Raja Wali ini menjadi sebuah lambang kehormatan, kehebatan, dan kekuatan. Nah, kita juga sebagai orang-orang percaya, kalau kita sedang menghadapi proses, kita sedang menghadapi pergumulan hidup, kita sedang menghadapi tantangan hidup, kita harus imani bahwa itu adalah cara Tuhan untuk kita membuat kita bisa terbang. Itu adalah proses yang Tuhan izinkan untuk mendewasakan kita, supaya kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, anak-anak Tuhan yang mampu menghadapi persoalan-persoalan yang ada. Apalagi yang luar biasa dari burung Raja Wali ini? Burung Raja Wali ini dia ketika ada badai, menghadapi badai, dia melihat badai, burung-burung yang lain pada umumnya mereka akan bersembunyi karena mereka tahu ini adalah sebuah bahaya yang mengancam kehidupan mereka. Tapi berbeda dengan burung Raja Wali. Ketika ada badai, burung Raja Wali dia tidak bersembunyi.
Tapi apa yang dia lakukan? Dia akan menghadapi badai tersebut. Dia akan terbang menuju kepada badai tersebut. Tujuannya untuk apa? Untuk dia dapat terbang lebih tinggi, saudaraku. Burung Raja Wali tahu bahwa badai ini adalah sebuah kesempatan, sebuah momentum untuk dia dapat terbang lebih tinggi, bahkan dapat mengatasi badai yang ada. Nah, ini luar biasa burung Raja Wali, saudaraku. Nah, kita juga sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita menghadapi badai, ada badai persoalan, badai tantangan hidup, saudaraku, permasalahan ekonomi, pandemi yang ada saat-saat ini sepertinya mengguncang perekonomian kita, kebutuhan keperluan kita sepertinya susah untuk dipenuhi. Itu adalah badai yang Tuhan izinkan diberikan kepada kita untuk kita hadapi, saudaraku. Badai ini Tuhan berikan kepada semua orang yang ada. Badai tidak hanya ditujukan kepada burung Raja Wali, tapi kepada burung-burung yang kebetulan ada di badai tersebut. Dan ada burung yang lari, ada burung yang mau menghadapi badai tersebut. Persoalan tantangan hidup dihadapi oleh semua orang, tapi ada orang yang lari dari persoalan. Mereka tidak mau menghadapi persoalan, mereka kecewa, mereka menggerutu, mereka mengeluh. Tapi anak-anak Tuhan, ketika ada badai persoalan, ada badai tantangan hidup, kesehatan mungkin, ekonomi mungkin, keluarga yang mengalami permasalahan di dalam rumah tangga, itu adalah badai yang Tuhan berikan untuk membuat saudara bisa terbang lebih tinggi. Itu luar biasa dari burung Raja Wali. Apalagi yang luar biasa daripada burung Raja Wali ini, saudaraku? Burung Raja Wali adalah burung yang memiliki usia paling panjang daripada burung-burung yang lain. Kenapa? Karena burung Raja Wali ini dia bisa mencapai usia 70 tahun. Nah, ada dua fase kehidupan dari burung Raja Wali untuk dia bisa mencapai 70 tahun. Yang pertama dari usia pertama sampai 40 tahun. Nah, di usia 40 tahun ini adalah usia di mana burung Raja Wali harus mengambil keputusan untuk dia melewati masa kehidupan, masa tuanya dan mati di usia 40 tahun, atau dia mau menambah usianya lagi menjadi 70 tahun atau ditambah 30 tahun. Tapi apa yang harus dia lakukan, keputusan apa yang harus diambil? Ada sebuah keputusan yang berat yang harus diambil di usia 40 tahun ini. Apa itu? Dia harus menyakiti tubuhnya sendiri. Kenapa? Karena di usia 40 tahun burung Raja Wali ini sudah tidak produktif lagi. Cakar-cakarnya, kuku-kukunya yang biasanya untuk mencangkram mangsa sudah terlalu panjang, jadi sudah tidak mampu untuk mencangkar mangsanya. Paruhnya yang tajam untuk mencabik-cabik mangsanya sudah terlalu panjang, sudah menggulung, jadi sudah tidak dapat mencabik-cabik mangsanya. Bulu-bulunya yang sudah terlalu tebal, sudah terlalu panjang, membuat dia tidak bisa terbang dengan gesit untuk mencengkram mangsanya. Sehingga apa? Otomatis dia akan mati dengan sendirinya. Nah, tapi ada sebuah pilihan yang harus diambil di dalam keadaan tersebut. Apa itu? Dia dapat menambah usianya 30 tahun lagi asalkan dia mencabut seluruh kuku-kukunya, dia harus mencabut paruhnya, dia harus mencabut seluruh bulu-bulunya. Dan ini adalah proses yang sangat menyakitkan yang harus dialami oleh burung Raja Wali. Tapi ketika dia mau melewati proses yang menyakitkan ini, dia mau melewati proses yang membuat dia menderita berdarah-darah, dia akan memperoleh kehidupan yang baru. Ada kehidupan yang baru yang akan dia nikmati. Burung-burung yang lain sudah mati, dia masih dapat terbang dengan leluasa, dia dapat memperpanjang hidupnya, saudaraku. Ini luar biasa dari burung Raja Wali. Nah, kita juga saudara-saudara, teman-teman yang ada, kita mau belajar dari burung Raja Wali. Kita hadapi proses, kita hadapi pembentukan. Kadang-kadang sakit, kadang-kadang tidak enak, kadang-kadang membuat kita berdarah-darah. Tapi lakukan itu karena Tuhan mau memperbaharui kehidupan kita. Tuhan mau menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Ada berkat-berkat Tuhan, ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan mau berikan kepada kita. Asalkan kita mau berubah, asalkan kita mau lakukan firman Tuhan. Ini yang pertama. Kalau kita mau mampu menghadapi beratnya jalan kehidupan, tanjakan-tanjakan yang terjal, agar kita bisa lewati tanjakan-tanjakan tersebut, apa yang harus kita lakukan? Kita belajar dari burung Raja Wali. Yang kedua, kita mau belajar dari ular, saudaraku. Apa bagusnya ular? Apa luar biasanya ular sampai firman Tuhan menyuruh kita untuk belajar dari ular?
Ular ini selalu digambarkan sesuatu yang tidak baik. Iblis di Taman Eden digambarkan ular. Tapi ada hal yang luar biasa yang kita bisa pelajari dari ular ini, saudaraku. Firman Tuhan mengatakan bahwa jalan ular di atas cadas. Apa itu cadas? Cadas adalah bebatuan-bebatuan tajam. Nah, apa hubungannya dengan ular? Nah, ular ini adalah hewan yang berjalan menggunakan tubuhnya, saudaraku. Nah, ular ini dapat berjalan dengan cepat ketika dia melewati jalan yang berbatu-batu tajam. Ular ini dapat berjalan dengan cepat ketika dia melewati cadas-cadas yang ada, batu-batuan yang tajam. Ketika ular ini berjalan di atas keramik yang licin, di atas jalan yang halus, dia tidak dapat berjalan dengan cepat. Dia bisa mengeluarkan tenaganya dengan maksimal, tapi dia tidak bisa berjalan dengan cepat. Dia tidak bisa merayap dengan cepat. Karena apa? Karena jalannya halus, jalannya mulus. Berbeda dengan ketika dia berjalan di atas bebatuan-bebatuan tajam. Mungkin sakit, saudaraku. Jalan di atas bebatuan yang tajam itu sakit, menyakiti tubuhnya, tapi dia dapat berjalan dengan cepat. Nah, teman-teman yang ada, saudara-saudara yang ada, kalau kita mau melihat bagaimana Tuhan membawa kita mencapai rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, kalau kita ingin melewati perjalanan kehidupan kita dengan cepat, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, sesuai dengan waktunya, kadang-kadang Tuhan akan membawa kita ke atas cadas-cadas, ke bebatuan-bebatuan tajam. Kadang-kala sakit, tidak enak, tapi itu adalah proses yang Tuhan izinkan. Ular adalah salah satu hewan yang berganti kulit. Salah satu proses kehidupan dari ular adalah berganti kulit. Nah, ada banyak hal-hal yang harus ular lakukan, proses yang dilewati untuk dia berganti kulit. Dan cara untuk ular berganti kulit adalah dengan dia berjalan di bebatuan-bebatuan tajam, di ranting-ranting yang tajam. Untuk apa? Tujuannya untuk melepaskan kulit-kulit yang lama, agar kulit-kulit yang lama terlepas dan dia mempunyai tubuh yang baru, kulit-kulit yang baru, saudaraku. Nah, kita juga sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya, kadangkala Tuhan izinkan bebatuan tajam, ranting-ranting tajam, persoalan-persoalan, tantangan itu menerpa setiap kehidupan kita. Kadangkala tujuan Tuhan itu bukan untuk menghukum kita, bukan karena Tuhan tidak senang, tapi Tuhan sedang membersihkan hidup kita. Mungkin ada kulit-kulit lama yang Tuhan tidak inginkan, ada hal-hal yang Tuhan tidak inginkan kita lakukan, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang kita lakukan. Tuhan mau lepaskan itu semua lewat pergumulan, lewat persoalan, lewat tantangan. Itu adalah proses yang Tuhan izinkan untuk melepaskan kulit-kulit lama kita yang Tuhan tidak inginkan. Itu yang kedua. Apalagi yang kita bisa pelajari? Kita belajar dari kapal, jalan kapal di tengah laut, jalan kapal di tengah samudera. Apa hubungannya dengan kehidupan kita? Apa hubungannya dengan perjalanan kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Kapal ini adalah salah satu alat transportasi yang sangat tua. Alat transportasi mula-mula di dalam Alkitab pun dicatat kapal ini adalah alat transportasi yang sudah digunakan dari zaman-zaman purba. Kenapa kapal ini diciptakan? Untuk apa kapal ini dibuat? Tujuan utama kapal dibuat adalah untuk alat transportasi, entah mau mengangkat orang atau mengangkat barang, tapi intinya untuk membawa benda dari satu pulau ke pulau yang lain. Dan ketika kapal ini melewati lautan, melewati samudera, akan ada badai di sana, akan ada gelombang yang tinggi, bahkan akan ada karang yang mengancam. Dan banyak kapal yang tenggelam di tengah lautan karena tidak mampu menghadapi badai, tidak mampu menghadapi angin yang besar, tidak mampu menghadapi ombak-ombak yang besar, saudaraku. Nah, kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, ada rencana-rencana yang luar biasa yang Tuhan sudah persiapkan untuk setiap kehidupan kita. Tuhan menciptakan kita di dunia ini seperti kapal, saudaraku, untuk mengarungi samudera kehidupan. Ada persoalan di sana, ada badai di sana, ada ombak yang besar di sana. Dan Tuhan mau kita lalui semua itu. Tantangan persoalan yang ada di depan kita, Tuhan mau kita arungi, kita hadapi semua badai tersebut.
Karena ada hal besar yang Tuhan persiapkan untuk setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Perjalanan kehidupan kita, persoalan tantangan hidup yang kita hadapi, apa yang kita hadapi saat ini. Di tengah keluarga kita mungkin pergumulan, di tengah keluarga, orang tua dengan anak-anak, anak-anak dengan orang tua, suami, istri, dengan keluarga yang lain mungkin ada permasalahan. Di tengah kesehatan kita mungkin ada permasalahan, kita sudah berdoa lama tapi belum dijawab-jawab oleh Tuhan. Ada pergumulan, ada kebutuhan yang sudah sangat mendesak saat ini. Apapun itu persoalan yang kita hadapi, percaya itu adalah badai yang Tuhan izinkan untuk kita hadapi. Imani bahwa badai itu Tuhan izinkan kita hadapi untuk mengangkat kita, untuk membuat kita semakin dewasa di dalam Tuhan, untuk kita menjadi orang-orang yang kuat. Badai itu adalah cara Tuhan untuk membuat kita bisa terbang tinggi. Nikmati badai yang Tuhan berikan, supaya kita bisa melewati jalan-jalan kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang-orang percaya yang lebih dari pemenang. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.